Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad ditolak ceramah di Jepang. Jadi dasar saya juga dari YouTube. Ustadz Abdul Somad ini ditolak memberikan ceramah di hadapan ibu-ibu di Jepang karena ceramahnya sering menyakiti orang lain. Kalau nggak salah, ibu-ibu ini mungkin ibu-ibu di kedutaan ini ya, ibu-ibu orang kedutaan yang bertugas di luar negeri ini, sehingga mereka bersatu ingin mengundang ceramahnya, tetapi mereka menolaknya. Karena Ustadz Abdul Somad itu katanya sering memberikan ceramah, sifatnya ya bertentangan, tidak sesuai dengan pikiran-pikiran, pendapat-pendapat yang lainnya yang bisa mengarah perpecahan daripada suatu negara itu. Abdul Somad ini sering juga ceramah ditolak di dalam negeri. Dia ceramah antara lain di Jepara pernah ditolak, di Bali dan ditolak. Demikiannya di tempat lain juga pernah dia ditolak. Karena ceramahnya itu setiap dia ceramah dalam negeri, banyak pengunjungnya itu berceramah yang pakai peci hitam dan di atasnya itu ada pedang. Dan kelihatannya itu adalah pendukung Hizbut Tahrir yang menentang Pancasila, yang ingin mendirikan negara ini berdasarkan khalifah. Jadi inilah sifat-sifatnya. Biasanya sebelum Ustadz Abdul Somad itu ceramah, biasanya sudah banyak pendukungnya yang datang. Dan biasanya panitia itu takut akan terjadi apa-apa. Justru panitia itu yang membatalkan pertemuan itu. Bukan aparat negara yang membatalkannya, tetapi panitia yang membatalkan pertemuan itu. Karena takut nanti akan terjadi masalah-masalah pada saat dia memberikan ceramah itu. Karena ceramahnya itu katanya sifatnya dia mendukung kelompok khalifah itu, Hizbut Tahrir ini, yang sifatnya ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sehingga banyak yang menolaknya. Demikian juga saya pikir di Jepang pun demikian. Masyarakat Indonesia yang ada di Jepang mungkin tidak banyak juga mendapat informasi ini, sehingga mereka menolak Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah di depan ibu-ibu di kedutaan besar mungkin ini ya. Karena organisasi wanita di sana kan kemungkinan besar hanya ada di kedutaan Indonesia yang ada di Jepang. Nah ini saya lihat, jadi di Jepang pun dia sudah banyak yang menolak. Jadi yang sudah merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Tetapi bagi dia tidak, karena dia kan pendukung khilafah. Karena dia sangat setuju kalau negara Indonesia dasar hukumnya itu khilafah. Walaupun katanya dia tidak, tetapi kenyataannya demikian. Kalau benar-benar dia tidak mendukung khilafah, kemudian para yang menghadiri ceramah itu kemungkinan besar tidak akan datang kelompok-kelompok daripada pendukung khilafah itu. Sehingga itu kenyataannya pada umumnya pada datang mereka beramai-ramai setiap Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah, karena mereka pendukung daripada khilafah. Dengan demikianlah, jadi panitia sering ketakutan kalau sudah pendukung khilafah itu hadir, takut nanti sampai dibubarkan polisi. Dan sebelum dibubarkan polisi, panitia dulu yang membubarkannya, baru agar polisi jangan sampai turun tangan. Jadi panitia itu yang mengamankannya itu membatalkan ceramah itu, bukan aparat negara yang membatalkannya. Karena panitia khawatir nanti banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi kaitannya dengan menghadirkan Ustadz Abdul Somad itu ceramah di masjid-masjid itu. Ya itulah saya lihat, sehingga Jepang pun mungkin mendapat informasi itu bahwa dia melakukan sifatnya banyak melakukan kritikan-kritikan, sehingga ibu-ibu Jepang di masyarakat Indonesia di Jepang itu menolak Ustadz Abdul Somad ceramah.
Karena mungkin sering mereka, karena Ustadz Abdul Somad ini sering memberikan ceramah yang menghina agama lain. Selain dia sebagai secara tidak langsung pendukung Hizbut Tahrir katanya, tetapi dia sering menghina agama yang lain, terutama agama Kristen. Katanya agama Kristen itu, katanya salib itu adalah jin kafir, isinya itu jin kafir. Padahal salib itu untuk orang Kristen adalah perbuatan mulia. Di samping itu juga agama Islam yang beraliran Syiah, yaitu disebut katanya kumpul kebo itu, katanya sah bagi mereka, sering dilakukan. Dan juga dia menghina juga film-film, disebut jangan menonton film kafir, antara lain film Korea Selatan, film India, dan film yang lainnya itu. Sehingga dia sering memberikan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menghina pihak lain, terutama agama Kristen, agama Muslim, dan juga masalah perfilman juga dikomentarinya. Sebenarnya dia seorang ustadz, sebenarnya harus fokus dia memberikan ceramahnya soal agama yang sifatnya menenteramkan jiwa sesama umat yang beragama yang berbeda. Tetapi kenyataannya lain, menimbulkan emosi-emosi sesama pemeluk agama yang berbeda. Jadi saya lihat, ini merugikan Ustadz Abdul Somad sendiri kalau demikian dia selalu memberikan ceramah. Demikian juga waktu dia ceramah di KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi, dia pernah memberikan ceramah di gedung KPK. Dia juga termasuk tidak disenangi di sana, bermasalah juga. Jadi itu saya lihat, tolonglah Ustadz Abdul Somad ini merubah cara ceramahnya itu, ceramahlah sesuai dengan agama Islam yang benar, dan juga agar disenangi semua pihak, jangan menciptakan pertentangan, intoleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Sekian dan terima kasih.